Halo Foodpreneur di Indonesia, perkenalkan saya Gito Wahidi, saya CFO Foodies. Di sesi kali ini saya mencoba menjawab seluruh pertanyaan yang Anda telah sampaikan. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi. Apa saja yang harus saya siapkan untuk menawarkan bisnis kepada investor? Oke, jadi kita bicara masalah persiapan mencari investor sehingga mereka bisa berminat untuk invest di usaha kita. Bicara masalah investor, pasti mereka berharap return. Nggak ada yang namanya investor, alah saya yang penting invest, nggak mengharapkan kembali atau hasil dari yang saya invest. Semua investor relatif mencari return. Bisa jadi returnnya tidak hanya uang, misalnya nama baik, reputasi, kalau ternyata bisnisnya adalah bisnis sosial. Jadi tentunya sebelum bicara masalah bagaimana mencari investor macam apa yang Anda cari, itu menjadi karakter penting yang akan Anda lakukan eksplorasi. Yang berikutnya, setelah Anda mengetahui jenis investor mana yang akan Anda dekati adalah bagaimana rencana bisnis Anda. Nah, biasanya investor yang memiliki dana, dia tidak hanya sekedar, wah idenya bagus nih, saya akan masukin uang lah 100 juta, 1 miliar. Tidak, mereka biasanya bertanya, kira-kira 2-3 tahun lagi berapa ya perkembangan usahanya? Berapa sih omset yang kita dapat? Berapa sih keuntungan bersih perusahaan dapat? Berapa sih kira-kira return yang mungkin saya dapatkan di akhir? Berapa tahunkah saya harus bantu Anda investasi? Apakah cukup di awal saya masukkan dana, setelah itu saya tidak perlu membantu lagi sampai ada return? Nah, justru rencana bisnis inilah adalah yang Anda harus siapkan sebelum Anda mencari investor. Jadi pastikan rencana bisnis yang Anda buat itu komprehensif, dari mulai bagaimana produknya atau servisnya, bagaimana marketing strateginya, personil apa aja yang diperlukan, kebutuhan biaya apa saja yang harus dikeluarkan, itu semua harus detail. Bahkan rencana bisnis tidak hanya dalam bentuk mungkin PowerPoint atau dokumen sederhana. Anda harus benar-benar menghitung dengan perhitungan yang cukup komprehensif. Saya tidak bilang ruwet, tapi komprehensif, sehingga pada saat investor bertanya, misalnya, oke, saya akan masukkan dana 1 miliar. 1 miliar ini buat apa sih? Oh, Anda sebagai pengusaha, oh entar dulu saya coba lihat ya, oh bisa buat operasional 300 juta. Semua tidak ada angka-angka pasti yang Anda bisa sampaikan. Tentunya seorang investor yang profesional akan bertanya-tanya, apakah saya tepat memasukkan dana saya ke bisnis kamu gitu. Jadi justru selain rencana bisnis adalah perhitungan proyeksi bisnis ini juga penting. Penggunaan dana kemana saja, apakah dialokasikan untuk marketing, dialokasikan untuk pembayaran gaji tenaga kerja, dialokasikan untuk pengembangan produk, pembukaan outlet. Ini semua harus disusun secara detail. Bahkan bukan hanya di tahun berjalan, tapi Anda harus forecast biasanya beberapa tahun kemudian. Jadi apabila Anda ada kebutuhan dana lanjutan, sudah tergambar secara detail, oh Anda akan masukkan 1 miliar ya di tahun ini, tapi saya di tahun kedua saya akan butuh lagi 5 miliar tambahan untuk pengembangan bisnis. Semua ini harus sudah tertulis dengan baik dan rapi, sehingga pada saat investor bertanya, semua Anda bisa jawab dengan sempurna, sehingga investor, wah ini orang benar-benar nih menguasai nih bisnisnya dan sudah tahu ke arah mana dia akan berkembang. Nah, jadi persiapan itu yang Anda harus lakukan sebelum ketemu investor. Nah, yang berikutnya setelah rencana bisnis, perhitungan secara komprehensif, yang Anda harus persiapkan adalah biasanya investor itu akan bertanya-tanya kalau ada kompetisi, kalau ada tantangan, kalau ada hambatan. Nah, Anda harus siapkan istilahnya FAQ lah.
frequently asked question, kira-kira investor ini akan bertanya apa saja nih. Jadi Anda sudah punya katalog nih jawaban-jawaban yang mungkin Anda akan jawab, sehingga pada saat investor bertanya beberapa kali, Anda akan menjawab dengan konsisten dan jawaban Anda itu masuk akal. Sebagai contoh, misalnya Anda punya outlet tadi restoran Jepang gitu. Terus nanti investor bertanya, bagaimana kalau ada restoran Jepang yang sama buka dekat dengan lokasi Anda gitu? Anda jawab, ya udah kita diskon aja habis-habisan. Nah, itu nggak akan jadi masuk akal bagi investor. Misalnya, silakan dia buka kompetitor gitu, tapi kita sudah punya loyal customer nih. Kenapa? Karena kita punya produk unggulan yang mungkin ini tidak bisa ditiru resepnya. Atau kita punya loyalty system nih yang mungkin akan membuat customer itu selalu loyal ke kita gitu. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus sudah siapkan jawabannya secara detail. Jadi rencana bisnis, perhitungan, sama jawaban-jawaban yang mungkin investor tanyakan. Kalau ketiga hal ini Anda siapkan dengan lengkap, relatif investor akan percaya. Itu pun pasti dia akan ada tahapan lagi. Kalau investor profesional tidak langsung main, oke saya komit 1 miliar, tidak. 3 hal ini Anda sudah persiapkan, biasanya masuk ke proses due diligence. Due diligence ini akan ngecek benar nggak bisnis Anda. Tadi Anda sampaikan, oke, sales saya tumbuh setiap bulan 200% dari mulai awal rata-rata omset saya 100 juta, sekarang sudah 500 juta. Dia akan cek benar nggak keuangan Anda. Jadi tergantung investor. Nah, kalau yang profesional dia akan lakukan due diligence. Habis itu biasanya ada agreement pula setelah due diligence. Oke, saya akan masukkan 1 miliar. Saya harapkan dalam 3 tahun perkembangannya begini. Anda tidak boleh menggunakan dananya untuk ini. Itu profesional investor akan lakukan sejauh itu. Jadi memang tergantung level bisnis Anda. Kalau level bisnis Anda tadi baru dibangun, mungkin investornya tidak sedetail itu. Jadi itulah hal-hal yang Anda harus persiapkan. Jadi bukan hanya sekedar punya ide, temuin investor. Terima kasih Foodpreneur di Indonesia. Semoga seluruh penjelasan saya dapat menjawab seluruh pertanyaan yang tadi saya kemukakan. Sampai jumpa di video berikutnya.